Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Hai guys, welcome back to Rian Prana channel from YouTube to the Wall. Balik lagi seperti biasa gitu ya. Barusan saya sudah membuat video tentang peluang karir seorang perawat kerja di rumah sakit. Namun kali ini saya ingin membahas tentang peluang karir kita bekerja di rumah sakit. Karena kenapa? Hal tersebut sebagai bentuk dedikasi saya untuk para pelamar-pelamar sebagai menambah wawasan baru seperti ya. Jadi supaya tahu oh gini loh kalau kita kerja di rumah sakit sesuai dengan latar belakang kita, sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit, maka kita bisa mencapai karir tertentu di rumah sakit seperti itu ya. Namun sebelum lebih lanjut, jangan lupa subscribe, comment, and share video ini supaya teman-teman kalian tahu seperti itu ya, apalagi yang sedang mencari pekerjaan ataupun memang mereka yang tidak tahu tentang bagaimana sih kondisi di saat di rumah sakit itu sendiri, khususnya peluang karir jika menjadi seorang karyawan di rumah sakit seperti itu. Oke, balik lagi, ini adalah sebuah pengalaman saya, pengetahuan saya yang bekerja di rumah sakit, khususnya di rumah sakit swasta seperti ya, karena akan sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan rumah sakit lain karena dia mempunyai peraturan masing-masing seperti ya, sesuai dengan undang-undang. Namun bisa ini akan menjadi sebuah acuan sebagai balik lagi nih wawasan yang saya bilang tadi. Oke, yang pertama, rumah sakit itu untuk mencapai peluang karir tertinggi itu ya otomatis adalah direkturnya ya, seperti itu ya. Karena kenapa? Direktur adalah sebagai top manajemen, top leader di rumah sakit. Namun untuk mencapai hal tersebut harus ada syarat-syarat khusus seperti itu ya. Harus menjadi syarat khusus sehingga ini tidak akan berlaku bagi yang mempunyai latar belakang berbeda juga, latar belakang terbatas juga seperti itu ya. Namun kita bisa masuk mengejar peluang ini dengan berbagai hal seperti ya. Nah, pengetahuan saya di rumah sakit itu mempunyai 6 top manager di rumah sakit sendiri, di mana di situ ada bidang pelayanan medis, penunjang medis, SDM, perlengkapan, dan keperawatan seperti itu ya. Ini akan 6 posisi ini yang akan membantu tugas-tugas dari seorang direktur rumah sakit seperti itu ya. Nah, tetapi itu ada top manager, 6 ini adalah top manager puncak karir tertinggi sebagai dengan yang saya bilang tadi, dengan keterbatasan latar belakang yang kita punya masing-masing. Oke, hal yang paling pertama kita lihat di sini adalah kita sebagai fresh graduate ya. Kita fresh graduate sama seperti yang perawat tadi, kita akan menjadi seorang pelaksana. Baik itu di bidangnya masing-masing dari 6 ini sendiri. Ya kalau kita perawat ya kita akan menjadi pelaksana perawat. Kalau di bagian umum ya kita akan menjadi kita akan menjadi pelaksana di bagian pelayanan, baik itu di kasir, pendaftaran, administrasi rawat inap dan ataupun rawat jalan seperti itu. Kalau di bidang perlengkapan ya tetap jika kita di bagian maintenance ya kita akan sebagai pelaksana di maintenance, kemudian di security, di keamanan kita akan menjadi pelaksana security dan sebagainya. Jika di bagian penunjang medis ya kita akan menjadi pelaksana di laboratorium, apotek ataupun radiologi hingga fisioterapi itu sendiri ya, seperti itu. Nah, naik setingkat dari seorang pelaksana ya kita akan menjadi PJS, pejabat sementara seperti ya, atau pemegang tugas sementara dari KARU ataupun kepala ruangan ataupun kepala divisi seperti itu. Nah, tugas kita sebagai PJS ini ya ini akan menggantikan kepala ruangan ataupun kepala divisi itu ada yang cuti, sakit, ataupun memang cuti liburan seperti ya, cuti melahirkan dan sebagainya. Jadi tugas-tugas kepala divisi ini kita yang akan menghandle sementara, sifatnya sementara ya. Karena kenapa?
selama dia cuti kita yang pegang. Namun ketika kepala ruangan ataupun kepala divisi masuk, ya balik lagi kita akan menjadi sebagai PJS seperti ya, dan tugas kepala ruangan ini ya akan dipegang lagi, seperti itu, akan dihandle lagi. Ya, selanjutnya kita akan naik ke tahap adalah sebagai seorang kepala ruangan atau kepala divisi di tempat lain seperti itu. Karena di tempat saya bekerja ini adalah kepala ruangan. Nah, kalian bisa menjadi kepala ruangan. Nah, tugasnya ini adalah ya kalian akan mengatur di ruang lingkup ruangan Anda sendiri seperti yang mulai dari mengurus masalah absen, masalah cuti dan sebagainya. Tentunya akan mengevaluasi pekerjaan, membantu dari pelaksana itu sendiri ya, seperti itu. Contohnya jika kalian di bagian kasir ya kalian akan merekap absen di bagian kasir, kemudian lagi memverifikator berkas-berkas yang ada di kasir dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, next naik lagi ke tahap ini di bagian ini tadi ya. Ini seluruh di top manager. Ketika naik ke kepala ruangan, baru kalian akan menjadi menjadi kepala bidang ya, kepala bidang di bagian yang masing-masing ya, keperawatan, SDM, maintenance, perlengkapan, penunjang medis ataupun pelayan medis. Jadi tugasnya ini adalah mengontrol seluruh di bawahan ini tadi ya, baik itu masalah teknis ataupun masalah selain teknis itu manajemen lainnya sebagainya adalah SDM-nya lah, intinya seperti itu. Nah, itu yang saya tahu. Namun berbeda lagi nih, balik lagi saya ingin membahas tentang keperawatan. Kalian juga bisa menjadi seorang komite keperawatan ataupun penjamin mutu keperawatan itu, atau menjadi ketua komisariat PPNI di rumah sakit yang ada tempat Anda bekerja, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja ya sebagai wawasan bagi kalian. Itulah tahapan-tahapan peluang karir bekerja di rumah sakit itu sendiri. Balik lagi, jika ada salah mohon dikoreksi, kita diskusi di bawah, dan itu sebagai wawasan baru juga bagi teman-teman fresh graduate. Nah, hal ini akan berbeda jika kalian sudah profesional ya. Kalau kalian profesional pasti akan berbeda lagi, seperti itu. Mungkin itu saja ya, jangan lupa dan selalu komen and share video ini kepada teman-teman kalian. Thank you for watching.